Mari kita bersama-sama membuka pembacaan firman Tuhan hari ini dari surat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Kita membaca seluruh ayat, walaupun perenungan akan diambil dari ayat 1 sampai yang ke-13. Kita baca seluruh ayat. Jangan memandang muka. Kita bersama-sama membaca silih berganti ya. Saya membaca yang ganjil, silahkan ibu bapak saudara membaca ayat yang genap. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau memampukan kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, serta lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-13 kita diajarkan untuk tidak memandang muka, ya. Tidak memandang muka kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus seharusnya menjadi pribadi yang mengerti cara memperlakukan sesamanya, karena kita sendiri diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Istimewa nggak Bapak Ibu Saudara? Istimewa ya, sampai ada lagu anak-anakku istimewa ya. Betapa tidak istimewa kita seterunya Allah dijadikan anaknya. Kita yang mestinya menjadi penghuni neraka menjadi penghuni rumah Bapa ya. Betapa istimewanya seperti itu. Lebih dari semua itu kita mengalami penyertaan sepanjang kita dalam perjalanan di dunia. Itu sungguh luar biasa. Nah, kita yang sudah istimewa di hadapan Tuhan seharusnya juga memiliki pribadi seperti yang telah Tuhan ajarkan dan telah Tuhan teladani ya. Yakni kita tidak boleh memperlakukan sesama dengan tidak adil atau memandang muka
Ya, setidaknya harus berbeda dengan cara dunia yang kerap memandang muka dalam memperlakukan orang lain. Ya. Kondisi yang juga nampak pada zaman Rasul, ya, Rasul Yakobus juga termasuk. Ini Yakobus ini bukan masuk 12 rasul ya, tapi Yakobus ini adalah Yakobus saudara Yesus, saudara kandung Yesus ya. Yakobus mengingatkan kepada umat di perantauan jangan memperlakukan orang lain berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Rasa hormat maupun perlakuan yang baik seharusnya diterapkan pada semua orang, tak hanya bagi mereka yang kaya, tak hanya kepada mereka yang dianggap terpandang atau berpengaruh, tetapi kepada semua orang kita perlakukan mereka dengan sama. Ya, membiasakan diri untuk memperlakukan sesama dengan sebaik mungkin dapat membawa kita pada pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan, demikian juga dengan sesama. Mungkin pengalaman kita ya di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan itu secara tidak terasa kita sendiri masih suka membeda-bedakan ya antara orang yang dianggap terpandang ataupun yang tidak. Nah, itu yang mesti kita singkirkan di dalam diri kita. Ya, misalnya ke gereja ada orang yang dari segi berpakaian kurang baik gitu ya, kurang layak gitu ya. Sementara yang lain layak tapi dia kurang layak. Udah gitu badannya juga misalnya bau gitu karena nggak mandi misalnya. Ya memang kita curiga gitu ya, orang yang seperti ini seringkali juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, karena untuk datang ke rumah Tuhan sendiri dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya gitu ya. Ya karena mungkin dia tidak bisa bagaimana menghargai datang kepada Tuhan sehingga dia pakai baju yang sebenarnya mungkin punya, ataupun dia seharusnya mandi tapi tidak mandi ya, sehingga badannya bau dan sebenarnya ini mengganggu orang lain ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus berhikmat dan bijaksana. Mana orang yang perlu kita mendapatkan kasih sayang lebih, mana orang yang mungkin dia sudah memahami akan kebaikan Tuhan sehingga kita tidak juga memilah-milah ya. Ya, beberapa kali ada yang datang seperti itu ya, kita tetap menyambutnya dengan baik ya. Menyambutnya dengan baik terhadap orang-orang yang demikian. Nah, dalam kehidupan kita setiap hari juga ya mungkin kita akan menjumpai orang yang berbeda-beda. Nah, diajarkan firman Tuhan jangan memandang muka ya, jangan memandang status sosial atau keberadaan seseorang di tengah masyarakat. Kita harus memperlakukan mereka sama ya. Perlakuan kepada sesama menunjukkan sejauh mana kasih Allah bekerja di dalam diri kita. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga sudah merasakan bahwa kita boleh diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Tuhan ingin perlakuan istimewa yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita pun boleh mewujud nyatakan itu dengan sesama kita. Dan kita rindu bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain pun merasakan pertolongan Tuhan melalui kita. Ya. Jadi mereka merasakan ada Tuhan yang menolong mereka dan Tuhan bekerja melalui kita. Betapa bahagianya kalau kita menjadi alat kebaikan Tuhan sehingga orang lain pun boleh mengenal Tuhan melalui kita semua. Nah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Yakobus menekankan iman yang diwujud nyatakan. Ya, ayat 17 sangat terkenal ya. Coba baca ulang ayat 17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi
Diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Itu sebagai satu wujud pernyataan iman. Sebab kalau iman tanpa perbuatan pada hakikatnya tidak ada iman. Betul ya? Kalau iman itu tidak diwujud nyatakan dengan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan, sesungguhnya tidak ada iman gitu. Gampangannya gitu ya berpikirnya. Kalau ada iman mesti ya ditunjukkan dengan perbuatan. Di awal dalam pasal ini Yakobus memberikan satu penjelasan apa? Dikatakan saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada ayat 1 kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan. Ya. Ini bukan iman plus perbuatan selamat, bukan ya. Tapi saya seringkali katakan iman sama dengan perbuatan sama dengan keselamatan. Jadi itu terintegrasi menjadi satu, nggak bisa terpisahkan. Orang beriman pasti ya berbuat baik, ya kan? Orang beriman pasti ya selamat. Bukan iman plus perbuatan sama dengan selamat. Kalau orang beriman pasti dia berbuat. Kalau dia beriman tapi tidak berbuat, berarti dia tidak beriman. Sebab Tuhan sangat menekankan itu. Tuhan Yesus mengajak umatnya tidak menjadi umat yang gampangan. Maka selalu diperintahkan sesuatu yang tidak enak. Betul ya? Di sini Yakobus juga mengutip perkataan Tuhan Yesus ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan Yesus mengajarkan kasih seperti itu dan dikutip oleh Yakobus. Artinya Yakobus ingin menekankan bahwa mari kita mewujud nyatakan kasih itu dengan sesama, dengan tidak memandang bulu, tidak memandang status sosial, tetapi memperlakukan semua manusia sebagai pribadi-pribadi yang membutuhkan jalan keselamatan di dalam Tuhan. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menyatakan itu di dalam iman. Jadi Yakobus tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus ya, bahwa yang selamat itu iman plus gitu ya. Bukan iman plus ya, tetapi iman diwujud nyatakan dengan perbuatan. Yesus sendiri mengatakan apa? Yohanes 3:36 ayat hafalan kita. Jikalau kamu percaya kepada anak, kamu akan mendapat hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Secara implisit memberikan penjelasan perkataan Yesus, siapa percaya dia taat. Dia percaya tapi dia tidak taat, berarti dia tidak percaya. Sama, iman bila tidak ditunjukkan dengan perbuatan itu juga melaksanakan perintah Tuhan ya yang dimaksud. Perbuatan di sini adalah wujud ketaatan kita kepada firman, kepada Yesus. Maka Yakobus menyebutkan perbuatan. Nah, tentunya perbuatan yang dimaksud perbuatan yang baik, yang memberkati orang lain. Ya. Di sini kasih ilustrasi siapa? Abraham. Ya, Abraham menjadi ilustrasi bagaimana Abraham mewujud nyatakan iman dalam hidup setiap hari. Sehingga Abraham disebut sahabat Allah karena dia dekat dengan Allah, dia kenal Allah, dia mau mengerti Allah dan mentaati apa yang diperintahkan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian ya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, ya, karena aku telah memberitahukan segala sesuatunya dari Bapa kepada sahabatnya. Jadi rahasia keselamatan sudah dikasih tahu sama kita. Kita disebut sahabat Allah. Maka seperti Abraham disebut sahabat Allah, kita wujud nyatakan iman itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mati adalah sesuatu yang tidak berguna. Ya. Mati di sini maksudnya adalah tidak bermanfaat. Jadi iman tanpa perbuatan gak ada manfaatnya. Tapi sebenarnya juga diberikan maksud bahwa iman tanpa perbuatan sesungguhnya itu bukan iman. Karena kesejatian iman
diwujud nyatakan dengan perbuatan. Dan biarlah perbuatan kita boleh memberkati orang lain dengan satu tujuan apa? Supaya orang lain pun dapat mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan tentunya menjadi berkat buat orang itu, karena orang itu pun akan diselamatkan. Itu tujuannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.